Cerita dimulai di mana kita, Belen, dan Cicero tiba di nekropolis. Kita berkata bahwa Noxus seharusnya berada di ruang kerjanya, dan Belen tak sabar untuk pertarungan melawan Major Boss. Tapi Cicero merasakan ada yang salah di sini. Belen berkata bahwa tidak ada yang lebih salah daripada kita yang berdiri di markas besar para undead dan evil army. Sebenarnya menurut kita, Shadowfall juga merupakan markas para undead dan evil army. Tapi Belen berkata kalau pasukan evil Gravelin adalah bagian dari aliansi dengan King Alteon. Sementara Noxus dan Fordred hanya ingin menghapus dunia menjadi lautan undead. Cicero lanjut berkata bahwa kita tidak melihat sesuatu yang biasanya ada pada posisinya. Saat lihat ke bawah, Belen malah menemukan koin. Tapi maksud Cicero bukan itu. Yang dimaksud adalah kita tidak melihat para undead yang seharusnya ada di sini. Belen berasumsi kalau Artix sudah lewat sini dan mengajar semua undeadnya. Tapi Cicero sendiri tidak pernah melihat Artix melawan para undead dengan rapih dan tak bersisa. Tapi bagi kita, setidaknya kita tidak perlu berjuang masuk ke nekropolis. Lalu Belen merasa mungkin saja ini jebakan, tapi hanya satu cara untuk memastikannya, yaitu kita segera maju dan menyerang. Saat kita sampai di ruang kerja Noxus, Noxus sendiri tidak ada di tempatnya. Kita pun bertanya-tanya terkait di mana Noxus dan pasukannya berada. Sementara itu, di Shadowfall terdapat sebuah perang yang terjadi di sini. Fordred dan Noxus pun menemui Gravelin. Fordred tinggal menunggu perintah dari Noxus. Noxus pun hanya tertawa melihat Empress of Darkness Gravelin. Gravelin menanyakan identitas Noxus, tapi Noxus tidak menjawab dan berkata bahwa Gravelin tidak pantas duduk di atas singgasana tersebut. Lalu Noxus menyuruh Gravelin untuk turun dan biarkan dirinya yang akan mengganti tempat ayahnya. Gravelin pun marah besar dan ingin segera menyerang Noxus. Noxus tak menyangka bahwa Putri Sepulture punya keberanian dan ingin tersenyum jika masih punya bibir. Lalu Noxus memperkenalkan dirinya, bahwa dia yang telah menciptakan nekropolis, lalu menciptakan Fordred, dan bahkan menciptakan benteng terbang Shadowfall yang diduduki Gravelin sekarang. Benteng yang telah Gravelin tabrakkan di sisi gunung ini. Bahkan Noxus juga berperan dalam menciptakan ayah Gravelin, yaitu Sepulture, sang Doom Knight legendaris. Noxus merasa bahwa sudah saatnya mengakhiri genjatan senjata yang menyedihkan ini, dan menempatkan semua pasukan kegelapan di bawah satu pemimpin yang kuat. Noxus pun menyuruh Gravelin minggir, dan Fordred akan menggantikan Gravelin, lalu menyelesaikan apa yang Sepulture mulai. Gravelin pun menolak, karena dirinya punya lebih banyak pasukan daripada Noxus. Jika tempat ini dibangun Noxus, maka Noxus telah membangun kuburannya sendiri. Saat para undead Gravelin hendak menyerang, Noxus hanya tertawa, dan berkata bahwa dirinya lah yang menciptakan pasukan undead di sini, dan sekarang Noxus akan mengambil alih kendalinya kembali. Lalu terjadilah para undead berbalik melawan Gravelin. Gravelin tak menyangka hal ini. Fordred pun ingin membunuh Gravelin, dan Noxus berkata untuk hati-hati dan jangan sampai mengotori singgasananya. Saat Fordred hendak menyerang, Noxus tiba-tiba memiliki sebuah ide yang lebih baik. Noxus pun duduk di singgasananya, sementara Gravelin duduk di tangga dengan mengenakan semacam pakaian budak yang terinspirasi dari Star Wars. Noxus berpikiran untuk menggunakan Gravelin sebagai umpan, supaya Artix dan sang pahlawan langsung datang kepada Noxus. Lalu akhir dunia akan terjadi di Shadowfall ini. Akhirnya kita, Belen, dan Cicero pun sampai di Shadowfall. Shadowfall telah dikuasai oleh para undead Noxus, dan kita tidak tahu bedanya mana pasukan yang punya Noxus dan yang punya Gravelin. Sembari kita berperang, Belen berkata bahwa sekarang Noxus tidak puas hanya dengan melancarkan serangan ke Doomwood. Jadi mereka memperluas jangkauannya. Sekarang, para undead milik Gravelin telah menjadi milik Noxus, dan semakin tak terhentikan. Jadi kita harus segera mengalahkan Noxus, bukan hanya aliansi yang akan hancur, tapi seluruh lore juga akan musnah. Cicero pun juga berkata bahwa jika dia menjadi Noxus, maka dia akan mengetuk pintu gerbang Shadowfall terlebih dahulu, lalu membawakan beberapa sandwich sebagai niat baik, dan lalu bertanya kepada Gravelin terkait apakah dirinya bisa mengambil alih pasukannya. Tapi tidak seperti Noxus, otak Cicero tidak terbuat dari cacing busuk yang direkonstitusi.
Jadi Chihiro tidak terpikirkan melakukan hal kecil yang dilakukan oleh Noxus. Adegan beralih ke Fortred yang dimana dia berkata bahwa sang pahlawan dan temannya telah mendekat di sini. Noxus pun hanya tertawa dan berkata bahwa ini semua sudah berjalan sesuai rencana. Ternyata ini semua adalah jebakan untuk membiarkan sang pahlawan bisa mencapai dekat sini. Dengan berkumpulnya mereka semua di sini, Noxus akan melenyapkan mereka dengan satu serangan. Gravelin tak menyangka dengan hal ini. Memang sang pahlawan telah menerobos pasukan Noxus, tapi Gravelin sendiri bilang bahwa pasukan undead-nya jauh lebih banyak daripada milik Noxus. Jadi Noxus memerintahkan pasukan undead Gravelin melalui Fortred untuk mengepung sang pahlawan dan teman-temannya. Noxus sangat kegirangan dengan hal ini. Lalu tiba-tiba Sally dengan alat komunikasinya muncul dan membawa berita penting, yaitu terkait eksperimen Arts Attack yang sudah dimulai di Doomwood. Noxus terkejut akan hal itu. Para Arts Attack telah memulai eksperimen mereka dengan listrik, musik, dan elemental magic. Jika Fortred tidak segera ke sana, maka sebuah kesempatan akan hilang. Noxus pun segera menyuruh Fortred untuk kembali ke Doomwood, dan dirinya akan bergabung setelah selesai berurusan dengan sang pahlawan. Sally pun menteleport Fortred. Setelah itu, Noxus kembali tertawa mendengar suara sang pahlawan yang mati-matian bertarung dan terkepung oleh para undead. Noxus berkata bahwa Gravelin harus siap menyaksikan semua teman dan sekutunya binasa di tangan para undead-nya sendiri. Sungguh ironis, karena tidak ada satupun undead di seluruh Shadowfall yang melayani Gravelin. Tapi sebenarnya masih ada satu. Lalu suara tawa pun terdengar, dan kemudian muncul sebuah tengkorak yang menyundul Noxus sampai jatuh dari singgasananya. Setelah itu, Gravelin pun terbebas dari rantai tak terlihat di kakinya. Ini sangat mustahil bagi Noxus, karena semua para undead yang dibuat sudah di bawah kendalinya. Memang itu benar, tapi Cakal dibuat sendiri oleh Gravelin, dan itu buatan pertama Gravelin, sampai ayahnya sendiri bangga dengan hal itu. Sekarang Fortred sudah pergi dan Gravelin telah bebas. Lalu Gravelin memerintahkan para undead-nya untuk mempersilahkan sang pahlawan lewat, dan menikmati pemandangan Noxus yang akan dihancurkan sampai menjadi debu tulang. Akhirnya kita mulai bertarung dengan Noxus. Meskipun agak kesulitan, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Meskipun Noxus kalah, dia adalah Lich yang tidak bisa dibunuh dan abadi. Lalu seketika Gravelin meninjunya. Kita agak kaget dengan pakaian Gravelin, tapi hal itu tidak penting karena yang lebih penting adalah kita harus segera menghentikan Fortred. Tapi Sally mengatakan sesuatu tentang Arts Attack, dan Fortred telah pergi ke sana untuk menjadi bagian dari eksperimen bersama mereka. Arts Attack merupakan sekelompok ilmuwan yang sedang bereksperimen dengan kekuatan yang sangat dahsyat di Castlevania. Kita tidak tahu apa yang Fortred inginkan dari mereka, yang jelas pasti bukan kabar yang baik. Saat Noxus hendak bangkit, kita pun meninjunya dan menginterogasi tentang Arts Attack yang diketahui oleh Gravelin terkait rumor bahwa mereka terobsesi dengan sains, sesuatu tentang memanfaatkan kekuatan listrik dan musik secara bersamaan. Lalu kita menduga bahwa Artix mungkin sudah menuju ke sana. Karena hal itu, Gravelin akan mengirimkan utusannya untuk memperingatkan tentang Fortred. Tapi kita rasa itu tidak akan menghentikan Artix. Setelah itu, karena Noxus ini adalah Lich yang abadi, maka Gravelin akan mempromosikan Cakal dengan cara mengganti tengkorak Noxus dengan tengkorak Cakals. Gravelin pun memegang tengkorak Noxus. Noxus berteriak minta tolong dengan memanggil Fortred dan pasukan undead lainnya. Tapi sekarang tidak ada siapapun di sini. Lalu Gravelin kepikiran untuk meminta Chihiro menempa Noxus untuk dijadikan senjatanya. Setelah itu, Gravelin berterima kasih kepada kita karena telah menjaga aliansi antara Good dan Evil Army. Kita adalah salah satu dari sedikit manusia yang dipercaya Gravelin di dunia ini. Karena itu, Gravelin ingin mempercayakan sesuatu kepada kita, yaitu sebuah amulet Shadow Shard. Ini pernah menjadi milik Sepulture. Jadi seharusnya benda tersebut bisa membantu kita dalam pertempuran melawan Fortred jika dia berubah menjadi Champion of Darkness. Kita pun berterima kasih dan akan menyimpan amulet ini dengan aman. Lalu setelah itu kita pun pergi dari Shadowfall. Kita pun tiba di sebuah lab dengan pintu yang sudah terbuka. Kita tidak tahu apa yang Fortred katakan kepada mereka atau apa yang telah Fortred lakukan kepada mereka. Yang jelas para ilmuwan ini berada dalam bahaya yang lebih besar daripada yang mereka sadari. Tidak peduli kekuatan apapun yang mereka kendalikan.
Adegan menunjukkan Fortred dan King Pete yang sedang mengisi tenaga dan kekuatan untuk Fortred. Kita pun akhirnya bertemu dengan para ilmuwan dan bertanya terkait apa yang mereka lakukan di sini. Joe sedang melakukan eksperimen, tapi dirinya terus-menerus diganggu. Ternyata gara-gara ciptaan makhluk baru yang dibuat John yang sedang mengamuk itu. Joe lalu berkata untuk jangan bicara di sini, karena King Pete sedang melakukan kalibrasi, dan makhluk tersebut bisa mendengar percakapan kita. Jadi pada intinya yang diucapkan John dan Sam ini, mereka seperti dipaksa oleh Fortred untuk membantunya. Kita di sini ingin menolong mereka meskipun tidak tahu banyak tentang ilmu pengetahuan. Yang jelas kita cukup pandai dalam menyelamatkan orang. Fortred pun tiba-tiba berteriak kepada para ilmuwan tentang musik dan energi yang dirinya butuhkan. Joe berkata bahwa jika kekuatan tersebut bisa bergabung, maka bisa tercipta kekuatan yang tak terbatas. John pun berkata bahwa dirinya tidak ingin kekuatan tersebut diambil oleh Fortred. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita meminta mereka untuk menunda eksperimennya selama mungkin sementara kita mencari tahu cara untuk menghentikan ini semua. Joe berkata bahwa kita harus bekerja sama untuk menghentikan hal ini. Karena Fortred mengancam kita bagi yang paling sukses dalam eksperimen kekuatannya, maka kepala tengkorak ilmuwan tersebut akan menjadi bagian dirinya. Padahal tugas ilmuwan adalah membedah tubuhnya Fortred, bukan menjadi bagian tubuh dari Fortred. Maka dari itu, Joe berharap rencana kita akan berhasil. Jadi sembari kita melawan para monster yang ada di kastil, pertama-tama kita perlu mencari gitar listrik. Setelah itu kita membutuhkan sebuah senar sampai berjumlah 8 senar. Meskipun gitar hanya memiliki 6 senar, tapi untuk cadangan jika ada senar yang putus. Kemudian kita harus menyeting gitar ini agar nadanya selaras dengan alat musik yang lain. Setelah itu kita membutuhkan alat menangkal petir dan juga sebuah pemancar untuk menyiarkan musiknya. Di satu sisi, para ilmuwan arsitek sedang meningkatkan kekuatan Fortred. Fortred sendiri merasakan kekuatannya sendiri meningkat di sekitarnya. Bahkan sampai Noxus sekalipun tidak akan bisa mengendalikan Fortred. Para ilmuwan pun sedang berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Karena hal itu, Fortred meneriaki mereka dan juga tidak ingin menyerahkan kekuatan ini ke yang lain. Tiba-tiba kilat pun menyambar Fortred, dan itu karena ulah Sam yang tidak sengaja. Adegan beralih ke kita yang bertanya terkait apa yang para ilmuwan lakukan sehingga Fortred menjadi sangat bersemangat. Meskipun King Pete menjelaskan, kita pun tidak paham terkait hal tersebut. Lalu Joe menjelaskan pada intinya para ilmuwan sedang mencoba memperkuat energi melalui frekuensi yang dihasilkan oleh musik para ilmuwan. Jika kita bisa menemukan gelombang suara yang tepat, maka kita bisa memberi sebuah daya pada dunia. Joe pun tertawa dengan penuh optimis. Kita akhirnya cukup paham akan hal ini, lalu menyarankan untuk menyingkirkan Fortred sambil memberinya persis apa yang dia inginkan, dan mendapatkan hasil yang Joe cari. Yang kita butuhkan hanyalah meningkatkan daya hingga lebih dari 900.000 sampai Fortred tidak sanggup menerimanya lagi. Sembari mengalahkan monster, kita perlu meningkatkan output secara ekstrim supaya daya yang dihasilkan bisa sampai 11 juta. Selain itu, kita juga perlu mengejarkan sesuatu yang rumit, yaitu pemasangan kabel yang harus dilakukan secara hati-hati. Yang terakhir, kita membutuhkan dial untuk mengontrol level yang akan kita berikan pada amplifier. Dengan begitu, kita siap untuk mengguncang Fortred dengan kekuatan yang tidak bisa dia bendung. Sekarang kita hanya perlu pergi ke gunung dekat sini yang dipenuhi dengan suara musik dan suara guntur untuk melancarkan daya tinggi tersebut. Adegan beralih ke Sally yang sedang berpesta dengan para undead di Necro Tower. Sally akan bercerita tentang kisahnya ke para undeadnya. Belum lama ini, gadis tercantik mengetahui bahwa dirinya merupakan necromancer terkuat di dunia. Tapi dirinya membutuhkan seorang guru, jadi dia membangkitkan seorang lich bernama Noxus. Kemudian suatu hari, seorang pahlawan datang dan mengacaukan semuanya. Pahlawan dan gadis jelek yang bodoh di kastil Dracolich telah membunuh gurunya kembali. Meskipun ini tragedi yang mengerikan, mereka telah menciptakan makhluk bernama Fortred. Dengan bantuan beberapa ilmuwan gila, Fortred akan menjadi Champion of Darkness terkuat yang pernah ada. Kemudian dia dapat menyalurkan kekuatan yang menghubungkan orang-orang ke planet ini untuk mengubah semua orang di lore menjadi undead sekaligus. Dan mereka semua akan hidup tidak bahagia selamanya. Adegan kembali ke laboratorium di mana Fortred sudah tidak ingin menunggu lebih lama lagi.
Karena waktu kita sudah habis, Sam menyuruh kita untuk segera pergi ke gunung. Dan di sana kita akan menemukan sumber energi terkuat di dunia. Tapi Seven meragukan kita dalam bermain gitar untuk menyalakan sumber energinya. Meskipun begitu, Joe dan John tetap percaya kepada kita. Kita pun akhirnya pergi menuju puncak gunung, dengan melewati banyak monster yang menghadang. Dan setelah sampai puncak, kita pun harus berhadapan dengan Electric Man. Dengan susah payah, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Kita pun mulai memainkan gitar untuk menyalurkan daya energi kepada Fortred. Joe, John, Seven, Sam memainkan gitarnya dengan keras, supaya Fortred tidak kuat menerima daya energi yang terlalu besar. Tingkatan energi yang kita mainkan mencapai ambang batas yang semakin bahaya. Kita berhasil melakukannya, kekuatannya terlalu besar, instrumennya sampai terlalu panas, dan kita semua pun juga akan ikut meledak. Dengan Fortred yang terlihat ketakutan, sangkarnya pun mulai meledak. Tapi tak disangka Fortred bisa menahan itu semua. Dia sudah tidak memerlukan lagi para ilmuwan ini, karena sekarang sudah tidak ada yang bisa menghentikan Fortred, atau bahkan menghentikannya. Jadi Fortred membiarkan kita dan Artix untuk melawannya supaya dunia bisa menjadi miliknya seutuhnya. Ternyata rencana kita gagal, dan kita pun mulai terjatuh dari tebing. Sampai tiba di depan lab bersama para anggota Ars Attack. Jadi Fortred telah pergi begitu saja dengan kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya. King Pete bahkan berkata kalau Fortred sudah menentang akal logika, jadi perlu adanya studi lebih lanjut. Joe pun tidak ingin mempelajarinya, sementara John ingin membedahnya. Tapi sisi baiknya menurut Seven, kita menjadi punya data yang bisa digunakan untuk mengekstrapolasi hipotesis baru. Karena kita cukup membantu, Sam menawarkan kita untuk tinggal dan bekerja bersama Ars Attack. Kita pun tak menyangka bahwa kita malah membuat Fortred menjadi jauh lebih kuat. Dan kita harus segera pergi dari sini karena kita punya teman dan dunia yang harus kita selamatkan. Jika Fortred menang, semuanya akan hilang bagi mereka yang mencintai sihir, sains, dan kehidupan itu sendiri. Joe pun mengajak kita untuk bermain satu set lagi, dengan John yang berkata bahwa kita punya daya energi yang berlebih untuk dibagikan kepada kita yang akan menuju pertempuran dengan Fortred, dan cerita pun akan berlanjut ke babak akhir.